Iya, iya Pak, lanjut Mau Pak. mau tanya, saya mau tanya, yang apa, yang subordinat itu yang Pak Jody maksud itu saya belum jelas. Saya ingin tahu itu Pak Jody. Oh, itu Arius, Pak. Hmm. Arius atau Antioquia. Ah, Subordinat. Jadi putra Allah itu tunduk, mm-mm. tunduk atau di bawah ya, tunduk di bawah garis komando Allah Bapa. Makanya disebut subordinat. Oh, itu yang jadi apa nih? Jadi pandangan Anda itu, betul? Betul, betul sekali. Jadi maksudnya bahwa Tritunggal itu putra itu di bawahnya Allah gitu. Loh, saya triteos subordinat, bukan tritunggal saya. Oh, sorry sorry, Triteos ya, Nah, betul. Triteos. Triteos subordinat. Triteos subordinat. Garis besarnya apa? Saya kemarin selintas jadi enggak dengar dari penjelasan Anda. Garis besarnya tuh pakai itu skema teologi kayak vektor-vektor gitu loh, Pak. Mm-mm. Jadi gini aja deh. Pernah lihat main lato-lato? Pernah lihat main lato-lato? Lato-lato yang sekarang ini tuh. Lato-lato metik gitu loh. Yang Mm-mm. pakai gagang itu loh. Mm-mm. Pernah lihat? Nah, kalau waktu dia tuh mendatar, kiri, tengah, kanan, nah itulah homoousios. Nah, waktu di bawah, nah itulah homoiousios. Udah gitu aja sih gampangannya. Jadi Triteos itu berarti ada 3 Tuhan gitu. Ya, betul sekali. Ya tiga Allah sih, harusnya tiga Allah ya. Theos kan artinya Allah ya. Tapi ya kalau Ya, kalau disebut tiga Tuhan ya enggak apa-apa lah. tiga Allah gitu. Jadi bukan 3 menjadi satu, satu menjadi 3 bukan. Bukan, bukan. Karena memang kalau kita lihat memang paham paham di masa lampau itu pahamnya separasionisme. Nah itu sebetulnya juga dianalisa nggak oleh Bart Ehrman. Bart Ehrman itu saya pernah lihat ya di YouTube dia juga dia menulis ya di dalam narasinya memang zaman dahulu memang paham dari bapak-bapak gereja itu sifatnya separasionisme gitu. Jadi ya uji balistiknya itu sebenarnya bisa lah kita uji balistik apa yang kita sampaikan itu dengan para peneliti periset tentang sejarah gereja yang cukup cukup netral ya. Kalau Bart Ehrman kan dalam konteks ini kan juga beliau cukup netral ya di dalam konteks membahas tentang hakikat Allah maupun kristologi gitu. Jadi dia runut ya, bahkan membahas tentang duketisme, apolonaris, macam-macam begitu. Nah, Tunggu dulu semuanya bro, ini hmm, kita belum sapa nih, Ananias Damaskus. Ananias Damaskus, Shalom. Iya. Apa kabar bro? Oh, ada yang mau ditanya ke Bro Neo? Hmm, iya betul Pak. iya katanya. Nah kalau bukunya masa nggak pernah baca Pak. Iya, saya baru dengar ini ada bukunya. Ada bukunya emang bro. Biasanya nggak ada duit buat beli. Maksudnya Yang yang ditulis kita Arius sendiri gitu. kita hari ini. Seharusnya Pak, Wong dia kan scholar ya di Antioch ya. Eusebius, Arius, lalu kemudian Lucianus itu kan satu geng itu.
Pak Jody, boleh Oke, saya oke. lanjutin? Lanjut. Iya, lanjut, Pak. Lanjut. Ah, saya pengen tahu, maksudnya pandangan Anda triteos ini terus secara hierarki atau secara pembagiannya seperti apa jadinya? Ya kan kalau kita lihat ya, kita lihat itu pengaruh Stoa ya. Pengaruh Stoa itu begini, Pak. Walaupun saya juga agak kurang paham ya tentang risalah dari PDF-nya Against Hermogenes ya, tapi saya agak sedikit menyimpulkan. Jadi Tertullianus itu menulis sebuah risalah yang berjudul Against Hermogenes. Jadi melawan Hermogenes gitu. Nah, Hermogenes ini begini. Jadi dia itu menempatkan realitas ini kalau dia posisinya ilahi, walaupun memiliki bentuk realitas, tetapi posisinya ilahi, ya, entah siapapun juga itu, ya, entah itu putra, entah Roh Kudus, ya, tapi punya realitas. Nah, itu posisinya tuh hakikatnya tuh sama dengan Allah Bapa. Nah, kira-kira tuh seperti itu. Allah Bapa itu kan tidak memiliki realitas, ya, bentuknya itu energi kosmos, kan begitu hakikatnya. Ya menurut tafsiran Stoa ya, Mbak ya. Saya ini tinjauan dari Stoa. Stoa itu ya orang-orang filsafat Yunani yang bikin sekolah begitu. Ya anggap aja kayak sekolah tinggi filsafat STT Jakarta begitulah. Ya, Nah, seperti itu. Nah, Stoa itu punya narasi bahwa ada yang transenden, ada yang berupa realitas begitu. Nah, tetapi di sini tuh ada perbedaan versi masing-masing, Pak. Jadi Tertullianus itu tetap menarasikan kalau punya realitas itu ya pasti ciptaan begitu. Karena dia memiliki titik koordinat, memiliki bentuk, memiliki realitas. Nah, Tertullianus narasinya begitu. Makanya dia itu sebetulnya juga berdoktrin triteos subordinat. Tetapi menamakan doktrinnya tuh Trinitas. Namanya Trinitas, warna doktrinnya triteos subordinat. Contoh yang lainnya. Wayne Grudem itu menamakan doktrinnya tuh Eras. Eternal Relationship and Submission. Wayne Grudem. Ini seorang Calvinis yang mulai belok kanan, Pak. Belok kanan ke subordinat. Ya. Orang Calvinis katanya begitu. Dia narasinya tuh Eras, tetapi warna doktrinnya triteos subordinat. Lalu kemudian Pak Pendeta Erastus Sabdono ya, narasinya Tritunggal hierarki. Tritunggal hierarki itu narasinya, tetapi warna doktrinnya juga sama, triteos subordinat. Nah kalau saya narasinya apa? Homoiousios gitu, sesuai dengan Nisea kan. Saya pakai narasi itu, homoiousios. Jadi kalau sesuai dengan Nisea harus Triteos dong berarti Pak Jody. Ya seperti Pak Suwentolio saya bilang. Oh. Nah lah sekarang Trinitas Tritunggal itu sesuai Nisea enggak mereka? Menurut saya enggak. Lalu menurut siapa amandemen? Waduh. Lah. Jangan tanya sama rumput yang bergoyang. Saya juga nggak tahu. Amandemen berarti amandemen sendiri-sendiri begitu. Ya tergantung teolognya. Makanya kan bisa macam-macam versi mereka. Iya. Berarti kalau memang mengacu kepada Nisea harus kayak Pak Jody ya, homoiousios begitu. Pak Suwentolio udah dibilang. Suwentolio. Ya. Oke. Nah gitu. Sebenarnya Pak Suwentolio itu cukup bagus loh. Dia itu berani loh. Tapi nggak tahu dia balik kanan. Sayang sekali. Lalu kawan-kawan yang selama ini yang berdiri pada posisi Tritunggal, Trinitas, itu legitimasinya dari mana? Penjelasan mereka
Siapa yang mereka pakai? Menurut saya ya, Johanin koma 1 Yohanes 5 ayat 7 dari Frater Erasmus. Erasmus. Oh, dari Erasmus. Menurut saya loh ya, tetapi kalau mereka membantah saya nggak tahu. Nah Karena itu, benar-benar tapi kan simetris selama dan ini mereka pakai katanya itu apa? Nisea. Nah, justru Nisea tidak ada yang seperti mereka jelaskan. Lalu teologi baru, teologi modern ya bahasanya sebenarnya. ini kan menurut saya Bro Herdi kan. Jadi biarkan mereka memiliki hak untuk membantah dan menjawab. Nah, itulah ranah debat atau ngangsu kabruh. Kalau menurut saya seperti itu. Karena Berarti itu saya melihat masuk kepada teologi modern, masuk bukan teologi Nisea modern. lagi. Ya, Bukan Nisea lagi. Karena begini, saya melihat Pak Iya. dia itu cukup berani ya. Beliau itu cukup berani apa ya, menyampaikan suatu narasi yang berbeda. Cuman begitu dilawan atau ditentang, beliau agak keder juga, makanya balik kanan. Padahal saat itu saya sudah suka, walaupun berbeda ya warna doktrinnya sama saya, tapi begini, ternyata kok ada orang Kristen yang mencoba mengkoplingkan dirinya dengan sejarah secara proporsional. Jadi tidak hanya berbasis klaim-klaim sundu langit begitu. Nah itu yang saya suka, Pak Suwentolio itu. Nah cuman ya akhirnya juga patah di tengah jalan. Agak ramai waktu dulu itu, langsung direspon oleh Pak Diki Gadas, langsung dikasih announcement mau diajak berdebat gitu. Itu ada kok kontennya, Bro Herdi. Ada kontennya. Padahal klik aja di YouTube. Iya, Bagaimana? masalahnya selama ini saya cari buku Nisea yang memaparkan tentang doktrin-doktrin Tritunggal, Trinitas itu. Nggak ada itu. Yang seperti kawan-kawan jelaskan. Homoousios. Yang ada hanya Homosius. Iya memang betul, pinter kamu. Berarti ada pergeseran ya. Ada namanya amandemen mandiri. Ya, betul. Amandemen mandiri. Ya. Betul Bro Herdi. Jadi bisa dikata bidat juga mengamandemen mandiri. Ya jangan gitulah, nanti ada yang marah. Lah, kan nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Jadi amandemen mandiri lah itu berarti. Ya kan ya pokoknya kira-kira begitulah Bro. Ya begitulah kalau resiko berbendera ya, doktrin ya. Resiko dari menggunakan bendera ya, kalau tidak sola scriptura ya. Begitu ya Pak Jody ya resikonya. Ya menurut saya sebetulnya nggak masalah ya kita memiliki patokan teolog modern, menurut saya nggak ada problem. Yang menjadi masalah ketika ada yang tidak sepakat ya, membidatkan. Gitu. Nah dia harus bisa menjelaskan dengan cukup baik. Kenapa kok saya berbeda dengan Nisea? Gitu. Bedanya di mana? Di bawah ada Oh itu Brolas Roa bingung. mungkin. Memang sengaja bingung. Oh bingung ya. Iya gimana Bro Neo, harus bingung memang kan. Kalau nggak bingung nggak sukses doktrin itu. Bingungnya di mana? Kalau tentang ini ya, tentang sejarahnya dulu ya, saya rasa nggak membingungkan lah. Kenapa demikian? Karena kan di Wikipedia juga ada. Kan Bro Herdi juga baca juga kan? Bukan Pak Jody, saya melihat kesuksesan dari doktrin Tritunggal itu adalah kebingungan.
Loh, Iya. ya kalau Suksesnya gagal dong. suksesnya doktrin Tritunggal itu adalah kebingungan. Kalau tidak bingung bukan Tritunggal. Ngawur ya, enggak gitu lah, Bro. Oh begitu ya. Oh silakan. Wajib bingung memang kan. Kalau nggak bingung ya berarti nggak sukses doktrinnya. Nanti kalau didoktrin terus lama-lama kebingungan itu akan hilang dengan sendirinya. Ntar lama-lama jadi gila ya. Nggak gila sih bro, tapi murtad. Ha-ha. Ribet banget ya. Ribet, memang hal-hal seperti itu artinya membuat amandemen lalu nggak selesai, ya jatuhnya korbannya yang penerusnya ngegantung Bingung kan, lagi terusnya. lebih bingung lagi. Aduh parah ini. Jadi kalau saya melihat di situ letak kesuksesan Tritunggal Trinitas ya di kebingungan itu kesuksesannya. Ya makanya tuh Sukses, Bro. sebenarnya Jadi gini, kalau mau diskusi ya sukses, jajak Sukafruh bareng aja. sukses membingungkan orang ya. Betul. Parah. Sukses Saudi kapal. membuat orang murtad. Selalu Tapi sukses bener loh ini, betul. Iya, sukses membuat orang bingung, sukses membuat orang murtad. Begitu. Parah ini. Padahal kalau misalkan mereka menarasikan itu eksegesis dari Johannin Koma juga bagus sebetulnya. Jadi ndak usah apa ya, mengkomplikan terlalu jauh gitu loh ke Nisea gitu. Takutnya nanti banyak yang nggak mudeng. ini kan banyak orang-orang ini lagi ngelabuhin jangkar ini di belum sampai pelabuhan karena membingungkan gitu ya Bro Malikil ya. Iya makanya supaya apa namanya pada nggak bingung. Ya saran saya ya tinggal bilang aja, oh ini kita koplingnya dari 1 Yohanes 5:7, bukan dari Nisea, dari Prater Erasmus. Itu malah pada banyak ngerti loh nanti kalau dijelasin begitu. Bro Malikil capek sana sini debat sana sini ya nggak kunjung masuk pelabuhan malah buang jangkar udah di dekat pelabuhan doang nggak berani masuk gara-gara itu pusing. Bingung buang jangkarnya di mana, Bro? Iya berhenti di tengah laut jadinya. Jadi penumpang ya ambil alternatif sendiri, pakai skoci sampai ke darat atau berenang. Jadilah seperti kawan-kawan kan, lain keberapaan tapi tentang apa? Nah itu skoci itu sudah. Batobo. Betul. Aduh. Kalau menurut saya tuh mending ikut aja teolog modern. Memang agak susah kok kalau yang Nisea itu. Agak susah untuk dimasukkan ke zaman modern tuh agak susah. Iya, karena udah usang ya Pak Jody ya. Ya, ya kan pengaruh teolog-teolog modern kan agak kuat gitu. Jadi Iya. pahamnya sudah berubah warna.
ibarat pistol yang dulu dipakai di perang Alamo itu ya. Yang Texas itu yang Alamo. Yang Texas itu. mahal sih mahal tapi udah gak bisa dipakai. Udah keropos bro, korosi. Jadi titik lemahnya banyak. Karena apa? Karena sudah korosi, keropos. Padahal sebetulnya kalau kalau mereka tuh maksudnya menarasikan dari teolog modern tuh lebih soft ya. Perjuangannya tuh nggak terlalu berat sebenarnya, malah lebih enak. Tapi memang tugas seorang teolog itu ya membuat bingung. Supaya Iya, laku iya. gelar sarjananya, Bro. Betul. Yang ngono ya susah tuh bro. Bisa lemah. Apalagi pakai bahasa-bahasa emanasi, apalagi ontologi atau apalagi bahasa wah astaga. Sampai kepada apa bro kemarin tentang rinso atau apalah, baiklin atau Rinso? apa. Aduh. Apa pula ini? Ini saking karena kapalnya udah karatan, nggak bisa berlabuh langsung di dermaga, jadi berlabuhnya di tengah laut. Jadi inisiatif penumpangnya lah pakai skoci atau berenang sampai ke darat. Itu akibat dari hal demikian. Kalau debat juga apa di ini yang kejangkau tangan itulah yang dipegang, itulah yang dipakai untuk bisa ini supaya jangan tenggelam walaupun ngaco. Pakai galon lah. Kalau ada galon, Pakai galon. Kalau Ketemu galon. pakai benen. Kalau ada, sewa dulu. Kadang-kadang aku lihat debat gitu kan, debat. Ya ini tinggal salaman doang kok. Ngapain debat sampai 2 jam? Apa sih ini? Aduh. Udah satu ini kok, udah satu jalur kok. Yang satu menyembah Bapaknya Yesus. Yang satu bilang Yesus juga menyembah Bapa ketika di dunia. Ya sudah apalagi yang mau diperdebatkan. Bahasanya sama, maksudnya bahasanya berbeda, kalimatnya berbeda, maksudnya sama kan? Apa enggak bingung orang? Udah, jadinya kapal-kapal yang mau masuk pelabuhan itu singgah semua. Masih di tengah pantai, berhenti dulu. Ini jangan sampai kita masuk pelabuhannya sama-sama aja. tapi bro Tom, Pak Jody, kalau kita mau lihat Tritunggalnya Tertullianus atau siapa? Siapa namanya? Tertullianus. Tertulianu. Iya. Ya. Itu kan murni Triteo. Iya, triteo subordinat. Mana dong? Lalu mereka mengatakan Tritunggalnya. Lalu kawan-kawan ini Tritunggalnya siapa sebenarnya? Teolog modern menurut saya. Nggak ada identitas yang dahulu ya yang mereka kantongi. Kalau Bapak Setahu gereja saya. kan masuk ke Nisea atau? Ya, kalau Nisia Pak Suwentolio. Nisia Pak Suwentolio. Kalau Tertullianus, lalu siapa lagi Tritunggal yang zaman merumuskan ini? Erasmus. Johanin Roma. Erasmus. Nah, Tritunggalnya Erasmus itu kayak sekarang ini mereka paparkan.
Menurut saya yang paling mendekati itu Johannin Koma Erasmus. Bukan Tertullianus ya? Menurut saya loh ya takutnya kan Hmm. mereka juga bisa membantah ya, jangan bisa keliru. Tapi menurut Hmm. saya secara fair karena di situ juga tertulis ketiganya adalah satu, jadi memang pas banget gitu loh. Jadi tiga manunggal, Hmm. ketiganya adalah satu, tiga manunggal. Tiga manunggal. Ya, ya menurut saya itu Severus, Severus manuskrip. ya? Severus Bukan, begitu ya? bukan. Cerberus bukan begitu. Cerberus bukan? Bukan. Itu menurut saya tuh kalau yang Johannin Koma itu Johannes Trichotomy menurut saya. Cenderung ke arah situ. Belapis. Banyak kali ya. Makanya bingung ya jemaat. Johannes Trichotomy itu kayak tubuh jiwaro itu. Johannes Tujiro itu loh. Hmm. Ya tubuh jiwa roh itu ya berarti Ya Johannes lah. Satu pribadi. Di mahkota kemuliaan. Potret Erasmus dari Rotterdam. Iya, tapi kan itu abad pertengahan Erasmusnya. Iya itu teman main kelerengnya Martin Luther. itu yang apa menurut saya nah, ini Salam Bang, selamat malam semua. Shalom. Salam. lalu Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam. Bang, aku tadi aku dengar sedikit tentang apa ini namanya ajaran gitu ya tentang kekristenan ya. Iya, carut marut. Iya ya, aku pengen tahu aja gitu ya. Hmm, hmm. Kalau ini kita diskusi aja, sharing aja Bang ya. Aman, aman. Oke. Kalau Abang itu yang di sini apakah berbeda alias atau gimana sih? Hmm. Berbeda gimana Kalau sih? kalau saya ya, kalau saya pribadi, saya Iya. tidak ya kalau saya pribadi itu tidak memperbudak diri kepada doktrin-doktrin, apalagi tentang oneness, Tritunggal, Trinitas. Saya bukan budak-budak itu, tapi saya sola scriptura, Alkitabiah aja, bro. Saya tidak Iya pakai betul. bendera, saya tidak pakai bendera oneness, Tritunggal, Trinitas ataupun Triteos. Saya bukan budak doktrin yang demikian. Oh iya. Nah, Kalau kalau yang lain apakah sama? sepertinya banyak samanya, bro. Semuanya di sini sama gitu. Ya, nanti coba bro tanya aja, kalau konfirmasi ke orangnya. kalau Bro Neo coba tanya aja. Bro Neo narasumbernya Ya, itu coba. Bro Neo, Bang Neo. Oh saya Saya Buddha. juga Saya sama Buddha. bro. Saya Buddha Pak doktrin. Aligil. Kenapa Bang Neo? Tunggu satu. Kalau saya Buddha doktrin, bro. Kalau saya loh ya. Tuh, Pak Neo sudah mengaku dia budak doktrin. Beda dia beda. Doktrin. Terus Iya. apa itu Bang? Terus apa itu Bang? Doktrinnya? Subordinat, Triteo subordinat. Oh nggak pernah saya dengar itu ya. Saya nggak pernah kurang masalah tentang histori tentang ajaran-ajaran ini saya kurang tahu. Kalau Lebih Bang ini baik oke. jangan tahu, bro. Lebih baik Hah? jangan. Iya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya sini sih, abang ini gimana itu? Tertunggal atau gimana? Bro Apakah Herdi, bisa berbeda? nggak Bro Herdi open cam ulangan 29 ya 29 ini? Ini bisa menjawab. Saya minta tolong Bro Herdi. Ulangan 29 ayat 29. Bentar ya. Ulangan 29. Ini Pak Jody udah main data ini.
Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi YTHP, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi YTHP Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, silakan Pak Jody. Ya, jadi ada dua hal itu kan yang dinarasikan di situ. Ada hal yang tersembunyi dan ada hal yang dinyatakan. Menafsir hakikat Allah itu hal yang tersembunyi, Betul. ya kan? Itu hal yang tersembunyi. Lalu apa sebaiknya yang kita lakukan? Sebaiknya ya enggak usah ikut-ikut, ya ikut-ikut bapak-bapak gereja, enggak usah, Iya. gitu. Jadi ya udah ikut-ikut saja apa yang dinarasikan di Sola Scriptura. Ya, Ya, Alkitab, Sola Scriptura. sesuatu yang dinyatakan gitu. Nah, lalu ada yang bertanya begini, loh Pak Jody kok seperti melawan lidahnya sendiri begitu. Ya karena terpaksa, Bro. Terpaksa. Kenapa begitu? Ya karena nggak ada orang ya yang mengimbangi ini loh, orang-orang yang super klaim terhadap eksegesis bapak-bapak gereja. Gitu. Nggak ada yang mengimbangi, Bro. Jadi mereka misalkan yang ngeklaim bahwa saya ini yang paling ikut bapak gereja begitu. Yang lain diem aja, nggak ada yang mengcounter. Gitu. Saya ini doktrin saya itu Tritunggal dan Tritunggal itu sama dengan Trinitas. Juga nggak ada yang mengcounter begitu. Nah makanya saya terpaksa ya dengan terpaksa mengikuti apa yang dilakukan oleh bapak gereja, tapi bedanya begini. Saya tujuannya hanya mengcounter supaya tidak menambah kebingungan ya orang yang melewati ulangan 29 ini gitu. Nanti kalau yang bingung itu sudah semakin sedikit ya sudah saya juga tutup buku. Tidak lancang ya dalam artian ya Pak Jody. Iya, Mendahului. saya tutup buku udah ikut kelas Scriptura saja begitu. Iya. Jadi karena memang terpaksa kita terpaksa harus menyelidiki hal-hal yang tersembunyi bagi YHWH. Supaya orang-orang yang ngeklaim ini supaya tidak semakin percaya diri. Nah, bedanya saya sama Bro Herdi sama Pak Tom di situ. Kalau Bro Herdi sama Pak Tom mah bodo amat begitu. Kalau mereka mau melewati ulangan 29 ya bodo amat itu derita lo gitu. Dan itu memang benar. Ya saya agak menderita untuk mencoba memahami ini. Karena apa? Ruwet, Bro. Nah, saya coba meneliti hal semacam ini tuh sejak tahun 2009. Ya, 2009 saya coba meneliti apa sih yang salah sih, kenapa kok bisa ruwet begini. Tetapi tentu saja menelitinya tuh sambil nyantai, sambil minum teh, sambil diskusi ringan gitu. Kenapa bisa agak ruwet? Ya karena memang melewati ulangan 29 ayat 29 ini. Makanya ruwet, ada istilah monofisit, ada istilah doketisme, ada istilah homoousios, macam-macam istilah di sono. Ada istilah duofisit, dua natur, macam-macam istilahnya. Nah karena itu ya mau bagaimanapun juga ya sudah, memang saya punya niat ya, Bismillahirrahmanirrahim kan begitu, ya bisa mengimbangi narasi-narasi mereka yang super klaim di area sini. Nah semoga kalau sudah saya rasa imbang ya, misalnya sudah imbang itu, mereka sudah mulai ya nggak terlalu percaya diri lah seperti sebelumnya.
Ya udah tutup aja, udah kita sola scriptura, memberitakan Injil ya seperti Bro Herdi, udah selesai. Gitu. Begitu Pak, kira-kira Pak Holong Roha. Ya. Jadi Oh, skisma yang terjadi selama ini karena memang doktrin itu yang dijunjung tinggi. Maka ketika doktrin dijunjung tinggi, banyak skematikus yang membuat perpecahan. Jadi yang oh kutangkap gitu ya. Nah, Bapak kita ini, Pak Neo ini seperti Musa. Enggak Bro, jadi saya juga heran kok kenapa kok nggak ada yang itu ya. Dia mencoba meneliti dan mengcounter orang-orang yang terkadang klaimnya tuh langit begitu loh. Kalau ada ya saya juga, ya itu kan sebenarnya kan juga apa ya, orang nggak ada yang menggaji saya juga begitu. Jadi sebetulnya ya karena saya lihat kanan kiri kok nggak ada yang mengcounter begitu. Pelayanan lah istilahnya ya. Kenapa? Pelayanan Ya boleh istilahnya. dibilang saat ini ya pelayanan mau bagaimana lagi. Karena apa? Karena gini loh bro ya. Kasihan. Walaupun kadang-kadang disalipkan juga ya. Ya itu enggak apa-apa, itu sebuah resiko. Saya melihatnya begini ya Pak Tom ya. Karena kasihan ya mereka yang apa ya, yang baru menggebu-gebu. Yang baru menggebu-gebu, Orang awam cinta lagi itu Pak, awam. orang awam menggebu-gebu cinta Tuhan Yesus digertak, kamu bidat begitu. Wajahnya langsung kecut. Ya kan? Pak Priki itu juga udah sharing berkali-kali. Dia seorang penginjil tradisional begitu, digertak begitu. Karena dia kan belum terlatih ya ngobrol begini, dia kaget, shock. Katanya begitu shock begitu ngobrol sama temen di Komal gitu aja, bukan Komal ya dulu ya, itu pakai Zoom ya. Itu dia sampai terbata-bata, saking groginya, dia nggak bidat. Gitu. Dan saya lihat memang Padahal penginjil di terapi. jalan ini hatu-ha terus dengan ini ya. Hatu Iya, iya. dengan orang siapa? tapi bilang Bro benar ya. Prikitio. Wah sekarang dia pengen membalas bro, pengen membalas. Iya, memang sakit memang kalau dikatain bidat di internal atau ada sesama itu nyenggol itu sakit. Beda kalau kawan-kawan kita yang beda agama nyenggol nggak masalah, itu udah biasa. Tapi ketika yang internal, wah itu sakit kalau yang belum biasa. Sebenarnya Bang, Apalagi dia kan tiap hari nyebar traktat minta waktu orang 5 menit menjelaskan baru dikasih tahu Yesus itu dia tiap hari satu langsung gimana dia nggak putus asa. Itu katanya tuh sampai ngomongnya tuh terbata-bata, dia tuh gemeter gitu. Dia seumur hidup tuh nggak pernah dibilangin bidat sama temen itu nggak pernah. Ya kalau Bro Iya, Herdi udah kebal, nggak ngefek apapun kalau Bro Herdi. Kita kan efek ngomong kalau tak begitu ini. iya. Kalau Tuhan yang membidatkan baru efek, Pak. Kalau sama manusia ya. Tapi kan kita ngomongnya Pak Brigitio ini. Iya, Begitu. iya, iya. Jadi memang banyak ya kawan-kawan kita kaget. Banyak memang itu kan sempat heboh TikToknya itu. Waktu si Edo itu kan Edo yang menjadi skismanya di sini. Edo dan kawan-kawan ya kan. Mereka itu berdiri jadi skismatikus. Iya, dulunya memang ada Mayem, nggak ada skisma. Tapi ketika ada
skismatikus masuk, wah selesai. Ya sorry saya samarkan nanti. Ya karena motivasinya bukan ini Pak Holong Roha, motivasinya bukan memberitakan atau menjunjung Kristus, bukan itu motivasinya. Karena motivasi mereka itu menjunjung doktrin, menjunjung denom bendera itu. Lah nggak nyambung, saya nggak begitu. Saya sola scriptura. Saya bukan penganut budak doktrin, bukan. Kalau yang budak doktrin saya malah justru Pak Ulung Ruan. Ya. Nah, cuman bedanya ya saya tujuannya supaya untuk mengcounter saja. Jadi gini Karena Pak ya, teman-teman Bapak, kalau nggak mengcounter itu pada bingung. ya Bapak kok gini ya. Ini saya dapat ini kesimpulan dari pembahasan tadi saya dengar. Sebenarnya ya, nggak ada yang saya salahkan di sini sebenarnya. Bapak doktrin nggak ada salah. Dan Bang Balik juga nggak ada salah yang saya tahu. Cuman saya bisa benarkan dengan doktrin itu. Kenapa saya bilang itu? Mungkin di waktu pada saat Bapak gereja itu diskusi untuk bagaimana caranya supaya orang-orang awam yang belum tahu tentang ketuhanan Kristus itu, maka dibuat sistem penjelasan seperti itu. Nggak semua paham. Mungkin saya juga nggak paham kalau mungkin tanpa doktrin. Tapi lama-lama saya juga tanpa doktrin juga bisa. Gitu loh Pak ya. Jadi itu sebenarnya bahwa begereja supaya jangan asal Tuhan Yesus begitu ya kan. Banyak kan begitu asal percaya Tuhan Yesus tapi sistem penjelasannya itu yang berbeda sebenarnya. Jadi kalau dalam pengetahuan saya Wallace juga mungkin diajarkan supaya lebih paham gitu yang orang awam sebenarnya situ yang berbeda. Cuman yang saya kesalkan sesama kita saling merasa membenarkan pribadi masing-masing sehingga terjadilah ya mempertahankan masing-masing sehingga terjadilah saling membidat-bidatkan. Itu yang nggak bisa. Kalau saya jujur, saya junjung Bang Maliki, saya junjung juga Pak Neo. Karena saya kenapa? Saya itu aslinya dari gereja, ya, dari gereja HKBP, dan sekarang saya itu karena saya itu merantau lah gitu kan. Jadi saya nggak pernah waktu di kampung itu saya gereja HKBP, terus saya di sini gereja harus HKBP, enggak. Kalau prinsip saya yang netral aja, di mana paling dekat di tempat pengrajin saya gereja itu ke situ dulu saya. Itu aja saya. Konsepnya gini. Kenapa saya bilang begitu? Semua gereja itu sama. Cuman tata ibadahnya berbeda. Karena tata ibadah itu gara-gara apa? Cara penjelasan dalam tentang ketuhanan Yesus Kristus yang berbeda. Tapi namun semua itu satu menuju Tuhan Yesus Kristus. Memuji dia. Itu aja bagi saya. Maka saya itu bukan di HKBP, di perantauan. Ya sama aja bagi saya. Ya kalau di sana di gereja KBP tenang dalam caranya apa tata ibadahnya, di sini saya bernyanyi dengan tepuk tangan, ya nggak masalah bagi saya itu. Jadi saya nggak pernah saya salahkan antara dokter itu. Begitu kalau dari saya Pak. Bagus kalau Pak Holong itu Ya bagus itu Pak. kalau seperti itu nggak akan senggolan. Artinya kalau pemikiran Pak Holong begitu, sekalipun Bapak menganut doktrin ini, doktrin itu, tetapi tidak mengutamakan doktrin atau tidak meletakkan doktrin di atas Kristus, nah itu nggak masalah. Yang masalah itu ketika doktrin itu diletakkan di atas Kristus.
Jadi doktrin yang lebih tinggi, ya itu bermasalah. Mengapa Iya, bermasalah? benar. Iya, tapi kalau doktrin itu di bawah, Kristusnya di atas, itu nggak masalah. Tapi kalau doktrinnya di atas, Kristusnya di bawah, itu ya masalah. Karena apa? Di dalam setiap perdebatan, ada di dalam setiap diskusi, kan kita di sini diskusi tentang satu saja, Kristus Yesus kan. Iya, Nah, betul. nah makanya saya sebut itu orang-orang yang budak doktrin itu meletakkan doktrin di atas Kristus. Jadi Kristus itu nomornya kedua, ketiga, keempatnya. Nomor satunya itu doktrin. Itu budak doktrin, orang yang menggunakan budak doktrin. Tetapi kalau doktrinnya itu nomor 2, nomor 3, ataupun kalau saya sih nggak ada nomor 2, nomor 3. Kristus nomor 1 satu-satunya. Nggak ada nomor 2, Iya. nggak ada nomor 3. Jadi gini Pak, makanya saya itu kesalnya karena saya pengalaman dari bidang yang saya alamin itu di sesama teman gitu ya kan. Mana dia itu gereja dengan doktrin itu, dia itu sudah merasa paling benar dengan konsep ya di doktrin itu. Itulah dikatakan memang betul budak doktrin. Akhirnya kita mengikuti dengan itu, bukan jadi netral, ya kan? Akhirnya orang itu kurang piknik Bapak gitu. Kenapa saya bilang kurang piknik? Kalau saya gini, saya udah bermacam gereja saya jalani loh Pak, nggak satu. AKBP sudah, Katolik sudah, ya kan? GBI sudah, Pentakosta sudah, ya kan? Advent sudah, semua udah banyak saya jalani Pak. Tapi di dalam saya itulah saya. Tapi di dalam semua itu sama-sama nggak ada bedanya. Memuji Tuhan Yesus Kristus doang. Tapi maupun istilahnya sistem begini itu ini ya terserah. Ini begini ya terserah. Jadi nggak pernah saya terbawa doktrin gitu. Intinya saya seperti kata Bang Malik tadi, kita itu semua ya yang orang Kristen itu menuju memuji memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Itu aja kalau bagi saya. Makanya aku kesel lihat teman-teman itu, apalagi di TikTok ya. Aduh. Pemahamannya ini yang selalu pertahankan Pak ini salah. Tidak pernah saling memaaf Pak. Biarlah aku salah, ya kan? Mengalah. Kalaupun salah aku udah salah aja nggak apa-apa gitu. Karena ada perubahan sebenarnya. Ini nggak merasa benar semua menyalahkan temannya, ya kan? Itu yang nggak membuat kita itu jadi tanpa kita sadari mempermalukan kita sesama di depan publik. Itu sebenarnya yang nggak terima aku saling membedakan karena salah beda pemahaman, beda penjelasan pemahaman itu. Padahal penjelas pemahaman yang berbeda, berarti penjelasan berbeda, tapi larinya ke Tuhan Yesus Kristus. Ngapain? Perlu dipermasalahkan. Kan di situnya yang poin yang membuat orang itu jadi apa namanya nggak cocok gitu. Coba mereka itu yang sama-sama kita itu kayak aku lah gereja sana gereja sini pasti nanti luas cara berpikirnya gitu Bapak menurut saya. Beda penjelasan sudah pasti beda pemahaman. Beda pemahaman sudah pasti Tuhannya beda. Belum tentu Pak karena gini Wanes ya kan itulah pokoknya doktrinnya Tritunggal. Nah, Mereka itu Pak, itu. agamanya nggak beda. Itu pemecahnya. Itu pemecahnya. Karena apa? Karena doktrin yang ditaruh di depan. Doktrin yang menjadi tameng itu menjadi pemecah. Coba tameng Bentar itu dulu ya, Bro Ya, Ananias Bro. ya, ada yang mau naik. Oke lanjut Bro. Iya. Jadi dengan doktrin-doktrin itu Oneness, Tritunggal, Trinitas itu menjadi perpecahan. Kenapa? Bentar dulu. Karena sudut pandang itu dipakai dari latar belakang doktrin. Maka pemahaman tentang Kristus ya menggunakan pola doktrin itu, uraian doktrin itu
tentu akan bertentangan dengan sudut pandang dari sudut pandang doktrin yang Aku lain. aja Aduh, Iya. ayo. 9 hari udah Salam. dipotong Bang. gaji aku. Aku bilang, kan yang Iya, Bang, salam, salam. aku mau nanya dulu nih. Kenapa manusia bisa mati ya? Mabuk ini. Mabuk pula katanya. Tapi orang apa, orang benar, orang pengetahuan kok mabuk? Ya, kamu Muslim atau Kristen, bro? Kristen. Ya, mampus kan. Kristen. Bapak aku yang jawab Kristen ya. Ini angkatan laut semua nih. Oh, kalau angkatan di laut apa ini, bro? Kalau Kristen Laut itu luas. karena dosa. Oh iya. Karena kalau nanti aku bilang bang, hukum laut, abang tahu nggak hukum laut? Banyak Laut. penggambar di laut itu. Lupa darat. Iya. Kenapa manusia Lah. bisa mati? Itulah gitu loh. Kalau menurut abang yang benarnya, kenapa lah manusia mati gitu? Bisa mati. Itu pertanyaan nih bang. Berdosa. Ya. Karena dia Ya hidup. pertama kan tanya tadi bang. Soalnya ini bapak-bapak awak ini di atas usia udah bisa disebut lansia lah ini, nggak bisa jawab dia kenapa manusia mati, katanya ya udah kalau yang mau mati udah matilah di situ katanya. Karena kenapa? Bukan mau bang, iya kan? Kenapa lah? Kira-kira lo jawaban yang benar dulu kasih lo pertanyaan ini. Kalau kira-kira jawaban abang benar, aku yakin abang pasti orang benar gitu. Yang bisa nilai benar salah siapa? Yang bisa nilai Enggak, benar salah kalau aku saya kasih jawaban nanti siapa? Iya, aku bukan menghadirkan hakim di sini, Bang. Istilahnya ini kan pertanyaan ini kira-kira bisa Abang jawab ya jawab. Kalau kebenaran itu tuh tadi istilahnya kan aku yang bisa memilah. Berarti Ya. Abang orang benar. Kalau istilah pertanyaan Abang itu kurang benar, ya aku juga ya bisa memilah. Ya hakimnya kan tetap di atas. Oke, kalau bro punya Alkitab, baca aja Alkitab di Kejadian 2 ayat 17. Tuh, jawabnya di situ. Bilang aja Udah itu aku. mantap. Enggak. Bapak ini nggak ngerti kata. Tapi aku punya Alkitab. Cuma posisinya kami lagi di pos ini, lagi penjagaan ini, Bang. Aku Oh. Iya, jadi kurang ngerti posisi masalah dalam kita. penjagaan, jadi belum turun ke mes ini. Ya aja. Kan punya HP Android kan bisa download Alkitab, bro. Jelaskan Bukan. dulu. Ini Ya udah, kamu berjagalah dulu, jangan sampai mengganggu tugasmu. Ya kan, kamu berjaga-jaga dulu lah. Nanti kalau sudah ini libur baru naik nanya lagi tugas, Lah. bertanya. Lagi Udah lah, minum. turun aja dulu. Dia lagi mabok laut, maksudnya lagi mabok laut. Iyalah. Kata pengkhotbah 9 ayat 3, saya tertarik dengan syair-syairnya, bro, dengan kata-katanya unik ya, kita pengkhotbah ya. Ya. Tapi yang menjadi ciri khas itu di bawah matahari, ya itu ciri khas pengkhotbah itu. Inilah pengkhotbah 9 ayat 3. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nah kan ciri khasnya ini. Jadi di bawah matahari ini ciri khas pengkhotbah. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Ya, lanjut Pak Holong. Ya udah cuma itu aja dah, cuma penjelasan saya bang, sama aja bagi saya itu nggak ada oneness-nya. Ya, aku juga bisa kok tanpa oneness, tanpa dokter juga saya tetap memuji Yesus Kristus. Pakai dokter juga saya mengikuti Yesus Kristus. Pakai Tritunggal juga tetap saya memuji Yesus Kristus. Dan Wanes itu oneness sejenis juga- apa Pak? Saya tanya-tanya kawan-kawan, Wanes itu sejenis rendang atau sejenis kolak kacang hijau atau apa? Atau Daging gulai? kedua,
Oh, beda. Daging Pak. kedua. Oh, baru tahu Pak itu. Aduh. Doktrin Bang. Oh, Albert Walangare. Naik bro Albert Walangare. Teroda. Teroda kayaknya ini. Oneness itu saksi Yehova. Oh, begitu ya. Oh, salah itu sebenarnya. Nah itu ya. Makanya dituduh. untung nggak ada saksi Yehova di sini. Nggak ada saksi Yehova di sini aku naikin. Kasih ketemu. Udah salah itu bang. Mungkin itulah pemahamannya oneness Yahweh. Kalau yang saya tahu oneness itu, ya, dia itu memuji Yesus Kristus. Tapi mereka itu percaya bahwa roh itu adalah Yesus Kristus. Bapa itu Yesus Kristus, ya kan? Semua itu Yesus Kristus. Jadi maka mereka menyimpulkan, ya sama aja semua itu udah tertuju tetap Yesus Kristus saja. Bahwa Tuhan kita. Itu yang saya tahu kalau oneness. Jadi ibaratnya kalau oneness itu seperti Yesus only begitu ya Pak? Iya, Jesus only lah itu. Oh. Nah, Begitu. menurut Bapak kalau Yesus only itu benar atau salah? Kalau menurut saya benar. Karena kan iya. udah mencakup semua di situ rohnya, roh Allah, di situ bapaknya, di situ anak, di situ Tubuhnya. semua. Iya kan, di situ tubuhnya, di situ rohnya, di situ jiwanya, apalagi ya? Iya kan Pak? Makanya saya bilang tadi cuman konsep penjelasannya saja berbeda, begitu. maka di situ mau saling membenarkan, terus kontok-kontokan saling membedakan. Itu yang mereka nggak pahami, nggak luas cara berpikirnya gitu, Bapak. Orang yang Karena tidak mereka mengakui itu, Yesus ya. Kristus sebagai Tuhan itu oneness. Waduh, ini katanya oneness tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan. Lain lagi. Ini lain lagi nih. Aduh. Orang nggak Nah, tahu. itu nih, salah ya. apa. Jadi kalau di dalam saya Jehovah tetap ya saya Jehovah aja, nggak pernah dari dulu nggak pernah dikatakan oneness itu. Saya Jehovah ya saya Jehovah aja. Dari dulu nggak. Menurut Pak Holong, Yesus only itu kan benar, ya kan? Iya. Ya udah, yang menjadi perdebatan selama ini dengan kawan-kawan yang lain karena mereka tidak percaya Yesus itu only satu-satunya. Oh. Siapa Sama oneness itu Pak? Siapa itu? Ya. Oh. Wih. Bukan itu. Ini apa lagi nih? Baru lagi ini. Aduh, Pak Jody gimana ini Pak Neo? Aduh, parah ini. Dengerin aja dulu dah Bapak. Memang aneh-aneh kok, memang saya lihat apologet itu aneh-aneh apologetik. Aduh. Aduh. Oh gitu ya oneness bro. Bro baca definisinya itu di mana oneness itu? Seperti itu. Ada nggak literaturnya itu? Ya, saya kemarin debat sama mereka kan. Debat sama Kalau Tritunggal kan banyak tuh definisinya. Iya, Pak. Kalau di online kan banyak. Oneness itu apa sih definisinya? Definisinya sama juga seperti tadi Bang Holong Roha bilang itu kayak Jesus only. Tetapi mereka itu tidak apa namanya sebelum Yesus ada datang ke dunia, mereka tidak menganggap itu Yesus. Kalau Yesus only, kalau oneness dibawa ke pemahaman Yesus only, itu
nggak masalah kan. Iya, Bro percaya nggak Yesus itu satu-satunya Allah dan betul, Tuhan? betul. Percaya kan? Nah udah ya berarti Yesus only. Udah. Ya, Kalau ya, tetapi mereka Nah, lebih ekstrim lagi, Pak Malikil. nah, terus ekstrimnya di mana? Ekstrimnya ya mereka bilang Yahweh itu iblis. Wih, itu bukan ekstrim itu kurang ajar itu. Iya, sampai begitu dia. Itu yang ngajarin siapa itu? Iya. Aduh, parah ini. Untuk ribon itu, untuk ribon. Aduh, Kalau gini itu bro. Tentang parah nama itu, orang Israel saja tidak berani sembarangan. Mengapa ya itu begitu lancang itu? Aduh. Betul, betul. Iya, di zaman Musa, orang nyebut itu langsung eksekusi. Iya, Karena itu bisa ini jadi apa? Penghinaan buat Tuhan, iya. menyebut namanya apalagi sampai aduh. Gimana mereka? Jadi Itulah mereka ya. juga ini tidak mengakui gereja itu sebagai ini apa namanya kehendak Tuhan. Gereja juga Siapa mereka siapa siapa namanya? Siapa namanya? Tito Gio, sama Gio Gio. Oke, nanti dengan coba Tito saya Ribon, cari. Tito Ribon juga. Gio sama Tito. Oke. Iya. Nanti saya coba cari besok. Saya mau tanya mereka itu ikut masafnya siapa? Selamat datang di dunia TikTok. Ini Aduh, carut marut ya. ini pimpinan teman kita yang RT 6. Bro Tom suaranya putus-putus. Aduh. jadi bang gini bang, tadi kan barusan tadi kira-kira sorean lah gitu, ya kan, membawa pemahaman masing-masing Hmm. dan membenarkan pemahaman masing-masing dengan penjelasannya, akhirnya gotok-gotokan, kamu saya nggak kenal kamu, aduh bikin malu aja orang, cuman hanya beda penjelasan aja. Ini saya bikin ya satu ya bang ya, satu konsep tadi perdebatannya miskin, yang miskin ini. Nah, jadi ada memahami ini perbedaannya miskin, Ya. tapi larinya sama-sama ke iman juga loh bang. Cuma cara penjelasannya berbeda, jadi saling ketok-ketokan, harus begini, harus begini. Ini yang saya dapat tadi. Yang satu menyatakan miskin itu, ya kan, memang nyata sistem cara pribadi dunia gitu, ya, dunia. Jadi kenapa dia miskin? Dulunya itu orang kaya, tapi karena dia itu mengikuti ajaran Tuhan Yesus Kristus itu, sehingga rela dia berkorban, membantu orang ke sana, membantu orang ke sini, memberikan ini, pokoknya berkorban segala jasa lah, sampai dia jatuh miskin hanya karena iman. Paham bang ya? Bro, ada telepon, saya keluar dulu ya, bentar. Jadi kan dia miskin gara-gara pengorbanan segala, jadi miskin kan. Yang kedua, pemahaman lagi satu miskin. Ada lagi pemahaman miskin atau miskin ini. Kalau menurut saya miskin itu banyak penjabarannya itu. Saya itu merasa miskin rohani. Ya. Miskin rohani, karena saya miskin rohani, maka saya ingin berbuat sebaik-baiknya supaya iman saya kuat, jadi kaya iman. Saya berkorban untuk memuji Tuhan, saya ini. Cuma perbedaannya aja, konsepnya aja. Udah saling gotok-gotok, saling bilang, udah memang pusing lah aku lihat orang yang dia berdua gitu loh bang. Padahal sama tujuannya itu iman doang tentang kemiskinan ini. Oh, oke. Pak Holong, ini baterainya tinggal 10%.
lalu sinyalnya juga nggak stabil. Kita pindah ke ruangan yang lain, Pak Holong. Baik, baik. Ya di mana? Oke. Iya, iya. Oke. Thank you semua. Shalom. Makasih ya kawan-kawan ya. Ya, Tuhan Yesus memberkati, Pak Tong. dan berkati semua. Ya, Oke, salam Bang, salam semua Bang. Ya, ingat ya kawan-kawan ya, Yesus only ya. Jangan diduakan ya, satu-satunya. Yes. Haleluya. Ya. Yes. Kafir kalau orang menduakan. Bukan dari Philo, bro. Itu sudah ada di dalam literatur. Memang bukan dari Philo. Yang lain. Philo itu Hellenistic Judaism. Itu baru banget itu, cuma beda 50 tahunan sama prediksi Yohanes hidup. Ini yang gue tanya, logosnya Yohanes itu duluan mana? Apakah Yohanes atau filsufnya pagan Yunani? Konsep logos Yohanes berbeda dengan konsep Yunani ya. Konsep Yunani karena Yunani itu menganggap gue tanya bukan konsepnya. Duluan mana? Logos itu dari Yohanes atau dari filsuf pagan Yunani? Duluan filsuf pagan Yunani. Kalau bahasa itu bukan harus bahasa pagan, bro. Kalau bahasa itu kan netral. Cuma dimaknai nah secara sekarang baru. si logosnya ini duluan mana dulu? Nanti baru gue jelasin mengenai perbedaannya. Gampang itu. Iya, logos itu sudah digunain dalam bahasa Yunani, tetapi Yohanes memaknai logos itu tidak sama dengan orang Yunani, bro. Nah, berarti duluan filsuf pagan Yunani. Namanya itu Heraklitus. Gue kasih tahu sama lu. Nah, tahu konsepnya Heraklitus gimana soal logos? Nah, tahu nggak konsepnya Heraklitus soal logos gimana? Beda sama Yohanes. Beda sama Yohanes. Pamir, naikin Bang Helen, Pamir. Masa beda? Coba. Beda. Coba. Ini Heraklitus bilangnya begini soal logos. Logoslah yang menjadikan dan menjalankan seluruh alam semesta. Beda nggak? beda. Beda nggak? Beda. Coba. Di mana bedanya? Beda, coba? Logos itu di dalam Injil Yohanes dia dikatakan sebagai pencipta. Itu sama. Bukan menjalankan. Itu yang tadi gua bilang. Ih, gemes deh. Kalau menjalankan, itu yang tadi gua bilang. Pencipta, bro. Kalau menjalankan gua bilang sama kan jadinya. Jadi apa yang beda? Sama. Apa yang beda? Beda. Kalau lu kan tadi bilang menjalankan alam semesta. Kalau menjalankan nggak harus mencipta. Ada satu lagi, menciptakan dan menjalankan alam semesta, bahkan lebih lengkap. Ya. Nah, kalau logosnya Heraklitus dia bisa menjelma jadi manusia nggak? Bisa berinkarnasi nggak? Enggak, yang itunya dulu. Sama kan nih? Enggak. Logosnya pagan Yunani itu tidak pernah menganggap mereka bisa berinkarnasi, bro. Karena bagi pagan Yunani daging itu sesuatu yang jahat. Nah, logos itu teos bukan. Enggak, logos itu teos bukan. Hakikatnya logosnya jelas teos. Hakikatnya adalah teos dalam Yunani dia bisa berinkarnasi seperti yang lu maksud, Zeus, Dionysus, Athena. Beda dengan pagan Yunani. Beda. Karena Hermes itu semua bisa, Poseidon, Hades, semua bisa itu. Itulah nanti kenapa ada di dalam Yunani itu orang-orang hybrid. Apa itu hybrid? Hybrid itu adalah peranakan dewa dan juga manusia. Dewa itu teos, peranakan teos dan juga manusia. Kayak perkawinan domba di surga, Bapomet. Waduh. Awas kebentar Bang Vincent, jangan sebut itu. Lah, gitu. Jadi separuh domba separuh ini kan dulu bahas kalam. Kalau lu nggak mengerti logos gitu loh. Nah, gua paham, bro, gua paham. Bang, mana saya mau tadi tanya gua tanya duluan, mana lu nggak tahu. Siapa yang pertama menggunakan kata logos lu nggak tahu. Beda pemahaman pagan Yunani sama Injil Yohanes beda. Ya, beda ya. Sekarang saya mau tanya kalau gini, beda bro. nggak usah dipakai lah kata-katanya.
Firman Loh, itu nggak kan harus. menjadi daging. Kata lu kan tadi berinkarnasi menjadi Yesus. Nah, sebelumnya Tuhan itu pernah berinkarnasi nggak sebelum jadi Yesus? Ya sebelumnya itu yang ada hanya teofani, bro, bukan Oh, inkarnasi. berarti nggak pernah Nah, inkarnasi ya? inkarnasi Oke. itu tujuannya untuk tujuan keselamatan. Oke, siap ya. Oke, jadi gini bro ya. Waktu Tuhan lu itu dari surga, ya entah dari surga atau dari langit ya, itu nggak dijelaskan ya. Itu dia turun ke bumi, urgensinya apa? Untuk menemui Raja Asyur dari seberang sungai Efrat untuk meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu paha. Itu berinkarnasi atau gimana? Atau berteofani? Tujuan firman itu menjadi manusia adalah tujuannya untuk tujuan Bukan. keselamatan. Itu kan firman kan jadi Yesus ya. Yesus kan untuk penebusan dosa. Ini sebelumnya, jauh sebelum Yesus. Tuhan lu itu pernah datang menemui Raja Asyur. Nah, itu berinkarnasi atau apa? Karena cuman sepele bro, nemuin Raja Asyur itu. Pinjam pisau cukur buat nyukur bulu pahanya dia. Nggak tahu mungkin udah panjang atau gimana ya. Kok urgent banget gitu. Sampai dia rela turun ke bumi ya, dari atas langit atau dari surga. Itu pinjam pisau cukur doang. Nah itu kenapa itu? Itu berinkarnasi atau gimana? Atau berteofani? Katanya sebelum Kalau Yesus belum pernah di dalam berinkarnasi atau perjanjian berteofani. lama itu yang ada namanya Iya, teofani, bro. perjanjian lama. Berarti kan sudah pernah dong berinkarnasi dong sebelum Yesus. Bukan Katanya cuma berinkarnasi. Yesus doang. Itu namanya teofani. Kalau teofani itu hanya penampakan. Penampakan minjem pisau cukur. Lu nggak baca 2 Tawarik bro? Tuhan itu tidak bisa muat loh di atas langit loh. Nggak mungkin loh. Ya paham itu, Perjanjian bro. lama itu. Kristen paham itu, bro. Yang turun itu kan adalah firman Allah. Oh, firman minjem pisau cukur. Yang berinkarnasi itu adalah firman Firman Allah. minjem pisau cukur menyukur bulu pahanya sama kepalanya. Itu firman. Enggak. Masa firman punya bulu paha sama janggut? Loh, waktu Yesus berinkarnasi ya dia sepenuhnya manusia. Loh, nggak ada masalah dengan hal itu. Bukan. Ini sebelum Yesus. Jauh di perjanjian lama ini. Kata lu firman Iya, itu yang minjem ke Raja Asyur. Kalau itu pun penampakan ada yang jadi api, ada yang jadi tiang awan. Nggak ada masalah dengan hal itu, bro. Mana? Coba dalam perjanjian kalau lama itu. api masa punya bulu paha, bro? Mikirlah, bro. Bulu pahanya juga nggak akan tumbuh kalau di api. Penampakan yang kepada Abraham juga ada. Lu pikir Ghost Rider? Penampakan api Ghost Rider. Janganlah disamain Tuhan sama Ghost Rider, bro. Itu gimana? Yang konsepnya tadi pinjam pisau cukur itu siapa? Itu berbentuk apa? Dia ngutip perjanjian lama, katanya Tuhan berteofani. Coba mana menampakkan diri jadi apa dia? Iya. Yesaya 7:20 itu loh baca coba. Ada yang kepada Abraham. Iya, menampakkan diri sebagai apa? Jadi apa dia? Wujudnya sebagai manusia. Mana? Ayat mana coba? Kalau buka originalnya mana? Kalau nggak salah itu Kejadian 18 ya. Kukira 18 ya. Ekspektasiku terlalu tinggi, bro. Kukira pintar ternyata. Aduh. Iya, nomor 1 sampai 3 kan? Itu mana menampakkan diri dari apa? Di situ hanya dikatakan hanya menampakkan diri. Teofani Allah menjadi manusia. Coba berarti kan sebelum Yesus udah pernah jadi. Nah, beda teofani dengan inkarnasi. Kan udah gue bilang tadi teofani dengan inkarnasi. Oh, berarti sebelumnya minjem pisau cukur itu teofani. Teofani, semua yang ada di perjanjian lama itu teofani. Teofani itu berupa wujudnya apa waktu minjem pisau cukur itu ke Raja Asyur dari seberang sungai Efrat tuh? Macam-macam, bro. Ada yang wujudnya jadi manusia. Terus? Tadi udah gue sebutin. Berarti cuman sepele doang ya. Tuhan itu saking maha kuasanya, dia di surga mungkin nggak ada pisau cukur, datang ke langit, ke bumi, cuman pinjam pisau cukur doang ya. Wow. Ya, amazed loh punya Tuhan kayak gitu, bro. Salut gua punya Tuhan kayak gitu. Dia repot cuma pinjam. Iya, maksudnya itu bulu pahanya udah panjang, jadi di surga atau di langit nggak ada, jadi dia pinjem. Nah terus berarti waktu berteofani ke bawah, di langit siapa yang jagain, bro? Yang jagain alam semesta itu siapa? Kan Tuhannya pinjem ke bawah, turun teofani. Nah itulah makanya lu nggak paham konsep dalam kekristenan tentang nggak paham di konsep kekristenan. Kalau firman menjadi daging kan Allahnya di atas.
Yesusnya ada unsur keilahiannya. Ini waktu berteofani kan berarti semua Allahnya kan ikut turun ke bawah minjem pisau cukur. Berarti di atas kosong. Ya nggak ada konsep kayak gitu bro di atas Loh, kosong. kok Emangnya dia Allah terus itu seperti sebuah batu gitu? Ya nggak gitulah konsepnya di lah, dalam Kristen. teofani sama inkarnasi apa bedanya? Kata lu beda tadi. Ya beda kan udah gue bilang tadi teofani itu penampakan. Kalau inkarnasi itu benar-benar Nah, kalau penampakan firman itu berarti kan mengambil semua wujud ke manusia. wujudnya dia kan, ke bumi ini kan. Berarti kan yang asli wujud aslinya ada nggak? Teofani di dalam perjanjian lama itu teofani sang firman. Hah? Kok teofani sang firman kan Ya, bukannya teofani sang Yesus? firman. Apa bedanya sama Ya, sang inkarnasi firman tadi itu beda? Sang firman itu sebelum dia berinkarnasi ya dia melakukan teofani juga di dalam perjanjian lama banyak teofani dari sang firman itu. Enggak. Ini kan teofani ya, teofani. Nah, Allahnya itu kemana Allahnya? Tuhannya itu kemana waktu berteofani itu? Ya Allah tetap ada. Iya di mana? Kan penampakan dia ke bawah minjem pisau cukur. Berarti kan di atas kosong. Kan dia udah berteofani. Nggak ada itu istilah kosong karena Allah itu dia melingkupi segala sesuatu. Dia tidak terbatas dengan hanya satu buah tempat. Loh, kalau kayak gitu berarti perjanjian lama dan perjanjian baru batal dong. Apanya yang batal? Perjanjian lama mengatakan jika Tuhan bertemu dengan manusia, manusianya yang hancur. Perjanjian baru mengatakan jika Tuhan Ya bertemu oleh dengan sebab manusia, itu, manusianya bro, yang makanya Tuhannya yang hancur, ditoyor-toyor, diludahin mukanya, enggak. Oleh disalib. sebab itu Hancur karena nggak? Di manusia itu perjanjian tidak baru bisa gitu, melihat bro. Tuhan Allah. ketemu manusia, Tuhannya ditoyor, diludahin. Matius 26:69. Nggak masalah itu dalam kemanusiaannya bro, dalam hakikat Oh, nggak kemanusiaannya masalah dia. ya. Berarti Tuhan maha terludah nggak apa-apa ya? Nggak masalah mau lu bilang kayak gitu. Nggak masalah ya. Tuhan maha terludah nggak ada masalah ya. Karena itu kan yang ludahin tentara Romawi. Jangan-jangan karena tentara Romawi lebih dari satu. Jangan-jangan satu peleton itu yang ludahin itu, bro. Lu mau menghujat Yesus gimana? Buat gua nggak masalah bro, karena Yesus itu sudah pernah dihujat, sudah pernah dipukuli, nggak itu buat gua nggak masalah. Dia memang maha tertoyor juga karena yang noyor banyak. Ya memang dia dipukuli, dia disalib, itu memang terjadi pada Yesus, apa masalahnya? Berarti ini ya seneng ya kalau Tuhan menderita seneng ya. Nah, dia menderita kan ada alasannya bro. Oleh sebab Alasannya itu kami apa? menganggap penderitaan Yesus itu Semua orang bagi juga orang kalau yang menderita akan ada binasa. alasannya, Bre. Nah, bagi orang yang akan ya baik di Alkitab kami katakan bagi orang yang akan binasa bahwa Yesus itu disalibkan, dia dihina, itu adalah sebuah kebodohan. Tapi bagi kami itu bukan sebuah kebodohan karena kami ngerti bahwa Yesus melakukan itu semuanya demi keselamatan manusia. Itu dalilnya di mana? Ya dalam Alkitab lah. Apa? Sejak Ada nggak konsep penebusan dosa itu harus dengan disalibkan? Sejak dari perjanjian lama, konsep namanya keselamatan itu sudah ada dari perjanjian lama, dari zaman Ya, Adam. ayatnya apa? Ayatnya Waktu apa? Adam Penebusan dosa itu harus disalibkan nggak? Ini gue bantu Master Apologet itu di Imamat 1 nomor 4. Ketika kau ingin tunggu ya, gue bacain dulu. Soal penyaliban di perjanjian. Gua tahu udah dari dulu bro, udah sapi dengan tai-tainya pasti lo ngomong gitu kan. Bukan yang itu, Bre, bukan. Itu keluaran dong. Ini gue Imamat. Nah, di sini langsung suuzon nggak tuh dia? Kaget banget ya. Aku udah tahu. Itu kita simpen dulu itu, udah lama gue nggak pakai itu nanti lagi. Gini bro, setahu gua ya. Ini kalau lu punya ayat yang lain lu bantah deh ya. Di dalam perjanjian lama, penebusan dosa itu tidak ada melainkan dengan pertumpahan darah. Ibrani 9 ayat 22. Ini Agi Vincent udah ketemu. Ini Imamat 4 nomor 4. Ini gue bacain ya. Oke. Ia harus membawa lembu ya. itu Sebentar, ke pintu kemah pertemuan. Ini penumpahan darah. Ke hadapan Tuhan, lalu ia meletakkan tangannya ke atas lembu itu dan menyalibkan lembu itu di hadapan Tuhan itu. Lembu disalibkan. Sebentar, Kores. Jadi
konsepnya ya perjanjian lama itu bahwasannya penebusan dosa itu melainkan dengan pertumpahan darah ya, Ibrani 9:22. Lu katanya apologet, masa Alkitab nggak tahu bro? Ini Iya ya. tahu gua. Iya, Tidak ada pengampunan nggak ada dosa ayatnya, tanpa pertumpahan nggak ada darah. ayat Udah, gua sebutin aja. yang tersalib nggak ada. Nah, kalau Ini seandainya Imamat 4 nomor 4 Udah itu tadi. dan menyalibkan lembu itu di hadapan Tuhan. sebentar Kores, Nah, di sebentar. perjanjian lama itu banyak namanya tipologi, bro, dan Yesus itulah yang Sebentar menggenapi semua. Kores, sebentar. Boleh nggak dilanjutkan? Tipologi nggak tuh, Bang Kores? Ya masa lembu disalib coba. Iya, sebentar Kores. Lanjut. Iya. Nah, kan itu dengan pertumpahan darah, bro. Ya, berarti Yesus digigit nyamuk sampai nyamuknya kembung, dikeplek sama Yesus, pertumpahan darah itu udah penebusan dosa, bro. Apa lu ngomong apa nggak nyambung kamu, bro? Loh, Ibrani 9 ayat Hal 22 yang nggak esensial kamu tidak ada bicarakan pertumpahan ini. darah melainkan dengan tidak ada pengampunan dosa melainkan dengan pertumpahan darah. Ya, kalau pertumpahan darahnya Yesus lah. Nah, ya Karena sudah kalau tidak digigit mungkin nyamuk, binatang itu bisa nyamuk sampai meledak perutnya nyamuk, pertumpahan darah nggak tuh? Iya beda nyamuk, bro. Nyamuk mati itu Iya.